Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 11 Juli ini merupakan bagian pendalaman dari pelajaran semak yang terbakar. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Amin. Bacalah tulisan Ellen G. White dalam judul Musa dalam buku Alfa dan Omega, jilid 1, halaman 282 sampai 297. Panggilan dramatis di semak yang terbakar mungkin merupakan pengalaman yang paling transformatif dalam hidup Musa. Semua titik tertinggi lainnya dalam hidupnya bergantung pada tanggapannya yang positif dan menurut kepada Allah yang menugaskannya untuk memimpin bangsa Ibrani keluar dari Mesir dan menuju tanah perjanjian. Tentu, kita tahu sekarang bagaimana hasilnya, tetapi coba tempatkan diri kita pada posisi Musa di momen semak terbakar. Musa telah melarikan diri dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Sebuah generasi baru bangsa Ibrani telah muncul selama 40 tahun. Banyak di antaranya yang mungkin hanya mengetahui sedikit tentang Musa, atau bahkan mungkin apa yang mereka dengar tentang dia adalah hal yang salah, melalui cerita-cerita yang lama-kelamaan terdistorsi. Namun sekarang, Musa dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin orang-orang yang sama dari sebuah bangsa yang kuat. Tidak heran jika pada awalnya Musa merasa enggan. Ya, ini adalah tugas yang sangat berat. Tetapi bayangkan apa yang akan ia lewatkan jika Musa memberikan jawaban tidak kepada Tuhan. Musa mungkin akan menghilang begitu saja dalam sejarah. Gantinya melalui kuasa Allah yang bekerja di dalam dirinya, jadi secara harfiah membuat sejarah dan menjadi salah satu orang yang paling besar dan paling berpengaruh, bukan hanya di dalam Alkitab, tetapi juga di dalam dunia ini. Berikut adalah hal-hal untuk diskusi. Yang pertama, dalam tahun-tahun yang tenang yang digunakan di padang gurun, Musa melakukan apa yang Allah panggil untuk dia lakukan, yaitu Musa adalah seorang kepala keluarga, merawat domba-domba, dan menulis 2 kitab Alkitab di bawah tuntunan ilham Allah. Sebelum Musa dipanggil untuk menjadi seorang pemimpin umat Allah yang hebat. Diskusikan yang diajarkan melalui pengalaman Musa ini kepada kita tentang tugas-tugas kita dalam kehidupan. Yang kedua, orang bisa saja berargumen bahwa secara luar alasan Musa cukup masuk akal, bukan? Mengapa orang-orang harus mempercayai saya? Siapakah saya untuk memulai? Saya tidak bisa berbicara dengan baik. Diskusikan apa yang disampaikan oleh kisah ini kepada kita tentang bagaimana belajar untuk percaya bahwa Allah dapat memampukan kita untuk melakukan panggilan Allah. Yang ketiga, diskusikan poin dari pelajaran hari Minggu tentang Musa menulis kitab Kejadian dan betapa pentingnya tulisan itu untuk memahami sejarah suci dan rencana keselamatan. Diskusikan bahwa kita harus melawan setiap upaya dan banyak upaya lagi untuk melemahkan otoritas kitab Kejadian, khususnya yang menyangkal sejarah yang benar-benar terjadi di 11 pasal pertama kitab Kejadian.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 3 ayat 7 dan 8. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 36. Tuhan memberkati kita semua.